Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sri Kuntadi Haryanto SPD, CGP Angkatan 9, SMK Negeri 2. Tujuan pembelajaran khususnya adalah CGP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Berikut adalah aksi nyatanya. Assalamualaikum Bu Dayati. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Rencana Bu Dayati kan besok melaksanakan supervisi akademik ini. Ya. Kira-kira materi untuk supervisi akademik besok apa ya Bu? Namanya barisan dan deret aritmatika, Pak. Barisan dan deret aritmatika. Oke. Untuk materi ini, barisan dan deret aritmatika, tujuan pembelajarannya apa sih Bu? Siswa dapat menyelesaikan kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Berarti siswa diarahkan untuk memahami masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Kira-kira besok dalam pelaksanaan pembelajaran itu, supervisi akademik di dalam kelas itu begitu menggunakan metode atau media-media apa ini? Kalau metodenya, model pembelajarannya akan saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Dan medianya adalah PowerPoint. Jadi PBL dan medianya itu PowerPoint begitu. Ya. Kenapa mengambil itu? Kelebihannya apa? Oh iya, karena yang saya tahu itu kalau PBL itu bisa menumbuhkan minat belajar siswa, karena di dalam kelas saya itu minat belajar siswanya rendah, Pak. Dilihat dari siswa yang mengantuk, siswa yang ngobrol sendiri. Nah, setelah saya baca referensi-referensi tentang PBL itu kok cocok dengan kondisi yang ada di kelas saya. Oke, jadi ini tujuannya mengapa menggunakan metode itu untuk meningkatkan minat untuk belajar anak-anak. Kira-kira sebelum besok supervisi apa yang perlu disiapkan ini Bu? Ini yang perlu disiapkan pertama sarana berat dan prasarana ya Pak. Prasarana pasti. Ya, sarananya ya ada proyektor, laptop, listrik yang jelas. Salah satunya itu listrik jangan sampai padam gitu. Ya Pak. Itu karena listrik padam kacau. Kemudian modul ajar Pak. Modul ajar ya. Modul ajar ya. Dari pembicaraan ini kira-kira besok yang ingin dikembangkan apa sih Bu dalam pembelajarannya nanti? Yang dikembangkan itu minatnya Pak. Oh tadi ya, sesuai minatnya gitu. Minatnya itu supaya tumbuh gitu. Karena kemarin itu kan minat kurang antusias itu ya. Tapi antusias untuk belajarnya itu ada. Kira-kira besok dalam persiapan itu adakah kendala untuk dalam persiapannya? Kendalanya itu mengkondisikan siswanya Pak, karena kan siswa itu ada sebentar Bu, iya Bu, tapi dia Bu ternyata belum ada di kelas, nah itu. Jadi saya mengkondisikan siswanya, saya sudah standby di kelas, ternyata mereka belum lengkap di kelasnya. Kira-kira dari persiapan pembelajaran tadi yang masih terkendala, nanti cara mengatasinya bagaimana? Ya saya harus komunikasi baik gitu ya, baik lewat WA atau temannya tolong suruh kesini langsung karena sudah siap untuk pembelajaran gitu. Mungkin yang masih di luar gitu ya, masih di luar untuk masuk untuk bisa pembelajaran begini. Yang selanjutnya Bu, strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran ini nanti Bu? Strateginya saya menggunakan karena ini PBL ya Pak, nanti kan ada 5 sintak, lah di situ ada yang namanya diskusi Pak. Nah ya, diskusi mereka supaya pertama minatnya ada karena banyak, mungkin kan kalau misalkan saya yang menerangkan dia bisa lebih paham dengan tutor sebaya. Ya kalau misalkan dengan adanya diskusi itu keaktifan siswanya itu bisa bertambah gitu.
sosialnya, hubungannya, pengabdian, keaktifannya gitu. Terima kasih Ibu. Besok untuk bisa disiapkan untuk supervisi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk mengawali pembelajaran, silakan salah satu dari kalian untuk memimpin kita supaya proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar, berkah, dan ilmunya bermanfaat. Silakan untuk pimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, doa dimulai. Selesai. Baiklah, hari ini saya akan mengabsen kalian ya pada hari Jumat tanggal berapa? 8 Desember tahun 2023. Yang pertama adalah ada tidak? Oke, Adinda, Januar, Aprilian, Desta, Wairiska, Hakan, Kaila, Sabdarangga, Amrul Fahri. Ada Amrul Fahri? Oke. Bagas Pratama, Rizka Amik, Rifki Fitriansah, Ziyadul Habib, Ridwan Sidki, Naila, Nisrina, Rehan Adi, Rifki Denis, Wah, Rizky Maulana Nugroho, Wahyu Pega. Alhamdulillah, ada semua ya hari ini? Berkah, ada semua. Sekarang masih ingatkah nggak kalian pada pembelajaran kemarin? Sudahkah kalian membaca tentang materi barisan dan deret aritmatika? Sudah. Jadi kalian sudah mempunyai gambaran, sudah mempunyai apa ya? Gambaran tentang materi dari barisan aritmatika tersebut ya? Ya. Oke. Sekarang perhatikan. Berikan dulu. Sedikit dulu ya, supaya kalian dalam pembelajaran lebih fresh, lebih bersemangat. Ya, coba pindahkan satu benda berikut supaya urutannya menjadi 1, 2, 3, 4. Coba perhatikan, ini berapa? 2, 1. Padahal disuruh mengurutkan 1, 2, 3, 4. Tidak masalah dengan es krim. Ini ya, ternyata nasi goreng, pensnya dan luaris. Tidak masalah dengan bundanya, tapi yang dipermasalahkan adalah jumlahnya. Yang pertama ini jumlahnya 4, jumlahnya 3, jumlahnya 2, dan jumlahnya 1. Coba, ada yang bisa mengerjakan bagaimanakah caranya supaya urutannya menjadi 1, kemudian 2, 3, dan 4. Bisa? Coba. Oke, baik, bisa coba. Bisa dicoba manakah yang perlu dipindah. Manakah yang perlu dipindah supaya urutannya menjadi 1, 2. Yang mana kalian coba sini, sebelah sini, biar kelihatan namanya. Yang mana yang perlu dipindah? 2, pindah. Oke, coba kita lihat. Perhatikan ya, duduk kembali boleh. Pak Rizka tadi akan memindahkan es krim ke
di antara pensil dan penggaris. Coba. Lihat. Apakah urutannya jadi berbeda? Berapa urutannya jadi? Satu, dua, tiga, empat. Berarti betul? Oke, terus dong untuk Rizka. Kalian bisa warna tidak? Bisa cek. Ini berapa warna apa? Terus? Kemudian? Terakhir? Tahu semua ya? Sekarang ini matanya apa? Warna biru. Bukan hijau. Selanjutnya bukan hitam. Selanjutnya bukan biru. Bukan kuning. Berarti kalian sudah fokus, sudah bisa konsentrasi ya. Sudah bisa konsentrasi. Sekarang sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Yang pertama, satu apa? Mengenai guru dan siswa sekolah lainnya. Yang kedua, menjalankan tiket sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, memakai seragam lengkap dengan sopan dan yang keempat, selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah dengan berusaha sama. Yang kelima, kebiasaan yang keenam, saling berbaik teman dengan segala perbedaannya, terutama bersama diskusi. Apakah sudah kalian lakukan semua? Coba cek rapian kalian, sudah rapi semua? Bajunya dasi, nggak pakai dasi ya, bajunya, terus kemudian kerudungnya dirapikan, sudah rapi semua? Ya. Berarti kesepakatan kita sudah kita lakukan. Sekarang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Ya. Sebelum ke tujuan pembelajaran, saya minta tolong Kaila dan siapa ya? Adinda. Kaila dan Adinda untuk membagikan asesmen diagnosis. Asesmen diagnostik tujuannya untuk apa? Untuk mengelompokkan kalian ke dalam kelompok dengan gaya belajar yang kalian minati. Dan bagi yang sudah mendapatkan asesmen diagnostiknya, silakan dikerjakan selama 15 menit. Dikerjakan sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan hati nurani kalian. Ya, boleh dikerjakan, tidak usah nyontek, pokoknya sesuai dengan hati nurani kalian saja. Ada kaitannya dengan nilai, itu adalah gaya belajar kalian. Apakah kalian itu termasuk
kategori belajar yang kinestetik atau kategori menggunakan gaya belajar visual atau menggunakan gaya belajar auditori. Itu dari hasil yang kalian kerjakan itu nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar kalian. Diharapkan dalam kalian itu mengerjakan itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian minati. Itu tidak ada kaitannya dengan nilai, itu kaitannya dengan gaya belajar kalian. Santai saja, relax, tidak ada kaitannya dengan hasil belajar ibadah, cuma minat. Karena kalau kalian minatnya tinggi, maka hasil belajarnya juga akan tinggi, akan meningkat. Disesuaikan dengan minat. Apa yang ada di kalian? Minatnya itu apa? Supaya dalam proses pembelajaran itu kalian tidak ada rasa mengantuk, tidak ada rasa bosan. Silakan isi. Ada 14 soal sesuai dengan apa yang kalian minati. Mana ada ya? Jangan apa yang kamu minati ya, sesuai dengan minat kamu aja. Sudah hampir selesai kan? Akhirnya gimana? Hampir selesai ya? Waktunya kurang 5 menit lagi, silakan dikerjakan dengan seksama. Jangan khawatir tentang hasilnya, karena itu bukan tentang hasil belajar, tapi menunjukkan gaya belajar kalian. Diharapkan gaya belajar itu akan bisa menunjukkan minat dari belajar kalian. Lanjutkan ya, kakak.
Sudah selesai? Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan kembali. Saya minta tolong pada Adinda dan Kaila untuk mengumpulkan kembali asesmen diagnostiknya. Ini tujuannya apa? Asesmen diagnostik sebagai acuan pengelompokan yang berdasarkan gaya belajar kalian. Ya, nanti pengelompokannya berdasarkan gaya belajar kalian. Nanti saya koreksi. Sekarang ke tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan masalah barisan dan deret aritmatika. Karena tadi kalian sudah membaca dari rumah tentang barisan dan deret aritmatika, tentunya kalian sudah mempunyai gambaran apa itu tentang barisan dan deret aritmatika. Ya. Masih ingatkah kalian tentang pola bilangan? Ya. Oke, masih ada yang tidak. Masih ingatkah kalian tentang bilangan berkelipatan? Masih ingat? Lupa, tidak silih dan sebagainya. Coba perhatikan bilangan ini. Yang pertama, 4, 7, 10, 13. Dari angka 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13. Selisihnya berapa? Selisihnya berapa? Selisihnya 3. Sama enggak antara 4 dengan 7? Selisihnya berapa? 7 dengan 10? 10 dengan 13? Sekarang dilanjutkan. Kira-kira setelah angka 13 itu angka berapa? Siapa yang berani maju ke depan? Oke, Adelia silakan. Setelah angka 13 angka berapa? Bisa ditempel di depan Adelia. Adela, maaf. Angka berapa itu? 19. Sekarang setelah angka 16, ada yang mau maju lagi setelah angka 16 yuk. Rehan. Angka 19. Setelah 19, siapa yang mau maju? Amrul. Berapa? 22. Oke. Ya, nanti kita cocokkan nanti sebentar dulu. Kita lanjutkan dulu yang B. Yang B. Pertama, mulai dari bilangan 6, angka 6. Kemudian yang kedua, angka 2. Dari 6 ke 2, selisihnya berapa?
Positif apa negatif? Kalau yang A, selisihnya positif atau negatif? Yang A selisihnya berapa? Yang B selisihnya berapa? Negatif 4. Oke. 6, 2, min 2, min 6. Ada yang mau melanjutkan setelah angka min 6? Angka berapakah itu? Yang berani maju silakan. Rizky Maulana. Setelah angka min 6, angka selanjutnya adalah angka min 10. Oke. Setelah angka min 10, jika selisihnya negatif apa? Berarti angka selanjutnya adalah angka berapa yang berani maju? Akan hati-hati akan berapa akan? Ya. Ada lope-lopenya. Angka negatif 14. Ada jatuh. Angka negatif 14. Setelah angka negatif 14, selanjutnya ada yang berani maju lagi tidak? Oke, Rizkina. Ada lope-lopenya lagi tidak? Jangan kalau pada mundur semua. Ini dapat beras ya di sini ya? Iya. Oke, nanti kita katakan ya. Lanjut ke yang C. Coba perhatikan. Yang C dimulai dari angka 5. Setelah angka 5 yaitu angka 0. Setelah 0, min 5. Setelah min 5, min 10. Coba perhatikan. 5, 0, 5, min 10. Semakin menurun atau semakin naik? Menurunnya berapa? Selisihnya berapa? Selisihnya berapa? Negatif. Ya, selisihnya adalah negatif. Setelah negatif 10, berapa kira-kira angka setelah negatif 10? Ada yang mau maju? Oh, ya silakan Mas Denis. Punya istri kan jatuh terus ya istri nak? Berapa? Min 15. Ada lupi-lupinya lagi. Setelah min 15, jika selisihnya negatif 5, apa sing wani maju? Siapa yang berani maju? Aprilian. Aprilian. Oke. Negatif 20. Yang terakhir. Setelah negatif 20, berapa angka selanjutnya? Jika selisihnya adalah negatif 5. Terakhir ini. Desta. Negatif 25. Oke. Perhatikan ya, kita cek bersama-sama. Kita cek bersama-sama aja, perhatikan. Kalau pertama dari angka 4, 7, 10, 16, apakah betul setelahnya itu angka 16, 19, dan 22? Betul atau salah? Meningkatnya berapa? Meningkatnya tetap atau tidak? Berapa meningkatnya? Yang B. 6, 2, negatif 2, negatif 6, negatif 10, negatif 14, yang terakhir adalah negatif 18. Menurun atau naik? Menurun.
menurun. Berapakah selisihnya? Negatif? Negatif 4. Betul tidak itu setelah min 6 itu min 10, kemudian min 14, yang terakhir min 18, betul apa tidak? Betul. Sekarang yang C, 5, 0, min 5, min 10, min 15, min 20, yang terakhir min 25. Menurun atau meningkat? Menurun. Berapa selisihnya? Negatif. Betul tidak angka selanjutnya? Min 15, min 20, kemudian min 25. Betul. Dari barisan ini itu ada manfaatnya loh. Mbak, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah jika suatu barisan yang kenaikannya atau penurunannya tetap, maka kalau besok kalian itu menjadi seorang pengusaha, kalian bisa memprediksi keuntungan maupun kerugiannya. Kalau kalian menurun, berarti kalian memprediksi kerugiannya sebesar sekian rupiah. Kalau produksinya semakin naik, berarti kalian bisa memprediksi keuntungannya sebesar berapa ribu rupiah. Seperti itu. Ya, itu sangat berarti sekali jika kalian menjadi seorang pengusaha. So, ya sekarang belajar dulu. Selanjutnya, nah, coba perhatikan masalah berikut ini. Bu Alia adalah seorang pengusaha mebel di Semarang. Berikut ini adalah catatan produksi mebel Bu Alia. Pada minggu pertama, produksi mebel sebanyak 6 pieces. Pada minggu kedua, produksi mebelnya sebanyak 10 pieces. Pada minggu ketiga, produksi mebelnya sebanyak 18 pieces dan seterusnya. Sekarang perhatikan. Tadi minggu pertama berapa? Saya ulangi lagi. Minggu pertama berapa? 6. Minggu ketiga 11. Minggu keempat 12. Dan seterusnya. Perhatikan. Produksi mebel pada minggu pertamanya berapa? Selisih produksi mebel pada minggu pertama dan kedua. Tadi minggu pertama berapa? Minggu kedua berapa? Berapa selisihnya? Yang ketiga, selisih produksi mebel pada minggu ketiga dan keempat. Minggu ketiga berapa? 14. Minggu keempat? 14. Berarti selisih berapa? 4. Yang keempat, selidikilah selisih produksi mebel tiap minggu. Apakah sama atau beda? Tadi minggu pertama dengan minggu kedua selisihnya berapa? Minggu keempat dengan minggu ketiga selisihnya berapa? Selisihnya sama tidak dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat? Berapa jumlahnya? Berapa selisihnya? Sekarang, berapakah banyaknya produksi mebel pada minggu kelima? Siapa yang mau maju silakan ditulis minggu kelima. Ya, Desta minggu kelima boleh ditulis terus langsung tanggal ke depan. Terus berapakah banyaknya produksi mebel pada minggu ke-6? Ke-6. Kaila silahkan
Nanti tempel langsung tempel ke depan, langsung tempel ke depan. Di atasnya boleh. Adisinya berapa? 4. Kalau minggu ke-7 berapakah? Minggu ke-7 adinda. Tempel. Yang terakhir, minggu ke-8. Minggu ke-8. Siapa yang berani mencoba? Minggu ke-8 berapa? Minggu ke-8 berapa? Rehat, Amrul. Silakan ditulis. Siapa di depan ya? Tempel depan. Minggu ke-8 hasilnya berapa? Produksi nabelnya? Tempel. Oke, kita cek ya. Tadi yang pertama minggu ke-5 siapa? Tisa. Berapa? 22. Minggu ke-6-nya berapa? Apa ya? Kaila. 26. Minggu ke-7-nya Adinda. Berapa? 30. Dan minggu ke-8-nya Amrul. Berapa? 34. Kita cek bersama-sama. Jika selisihnya 4, tadi pada minggu ke-4-nya berapa terakhir? 18. Naik 4 biji setiap minggu. Berarti minggu ke-5 jadi? Betul. Naik lagi 4 biji setiap minggunya. Berarti minggu ke-6 menjadi 26 biji. Betul? Pada minggu ke-8 naik lagi 4 biji setiap minggunya. Berarti minggu ke-8 sebanyak 30. Betul? Dari permasalahan ini tadi bisa diperhatikan. Yang pertama minggu pertama 6. Minggu pertama 6. 6 itu dalam barisan aritmatika disebut dengan suku pertama. Simbolnya adalah U1 atau disebut juga dengan A. Pada minggu kedua jumlahnya berapa? 10. 10 merupakan suku kedua. Suku kedua itu didapat dari 6 ditambah dengan 4. 4 itu apa tadi? 4 itu apa? Selisih. Selisih kalau di dalam barisan aritmatika simbolnya adalah beda. Selisih kalau dalam aritmatika adalah beda. Pada minggu ketiga, berapa minggu ketiganya? 14. Pada minggu ketiga 14. 14 itu 6 suku pertama ditambah dengan 4 itu adalah selisih, tambah lagi selisih. Kalau jadikan dalam bentuk rumus suku ketiganya adalah A plus 2B. Minggu keempat, perhatikan minggu keempat. Minggu keempat berapa biji? Minggu keempat berapa biji? 18. Minggu keempat merupakan suku keempat. Suku keempat itu penjabaran dari 6. 6 itu apa sih? Suku pertama atau 6 ditambah dengan 4 itu apa sih?
B. Beda 4 tambah 4 tambah 4. Maka syukur 4 rumusnya adalah A plus 3 dan seterusnya sehingga bisa disimpulkan bahwa rumus suku n adalah UN sama dengan A plus N dari 1 kali B. Oke, selanjutnya nah, berdasarkan tadi kalian sudah mengerjakan asesmen diagnostik, sudah saya bagi sesuai dengan gaya belajarnya ya, karena kalian sudah tadi mengerjakan asesmen diagnostiknya, maka dapat disimpulkan ini sudah saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang mengikuti gaya belajar auditori, ada yang mengikuti gaya belajar kinestetik, ada yang mengikuti gaya belajar visual. Nah, nanti akan saya bacakan nama-nama yang merupakan gaya belajar auditori. Silakan Adela, Adinda, Januar, Aprilia berkelompok sesuai dengan gaya belajar auditori kelompok. Kemudian gaya belajar kinestetik. Kinestetik itu ada Amrul, Desta, Airiska, Ridwan. Oke, silakan berkelompok untuk kelompok selanjutnya kelompok 3 yaitu gaya belajar kinestetik lagi. Ini banyak berarti ini ada Rafael, Kaila, Nisrina dan Labib. Silakan berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Kelompok 4 gaya belajar visual. Ada Sabila, Rizky, Naila, Rizky, Rizky, Sabda, Sabila ya, Sabda, Wawida, jadi saya memanggilnya Sabda, Sabda. Yang terakhir, kelompok 5, kelompok visual. Kelompok dengan gaya belajar visual, Rehan, Bagas, Denis, Wahyu, beda. Dan kelompok dalam salah satu perwakilan dari kelompoknya maju ke depan untuk mengambil delta PD. Maju ke depan, silakan salah satu perwakilan kelompoknya. Kelompok apa ini? Visual, kelompok apa ini? Auditori, kelompok apa ini? Kinestetik, kelompok apa ini? Kinestetik, kelompok apa ini? Visual. Oke, waktunya 20 menit. Kalian kerjakan LKPD-nya, berdiskusi dengan kelompoknya sesuai dengan kelompok gaya belajar masing-masing. Oke. Ya, karena kalian sesuai dengan gaya belajarnya, diharapkan kalian bisa membangkitkan minat, ya, membangkitkan motivasi. Kalau minat dan motivasinya sudah bangkit, maka hasil belajarnya juga akan meningkat. Silakan dikerjakan. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke saya. Dikerjakan dulu, dibaca pertama, dibaca dulu, dibaca, dipahami, kemudian dikerjakan. Dibaca, dipahami, dan dikerjakan. Ada yang ditanyakan? Oke, lanjutkan ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh. Silakan dibaca dulu, dipahami, baru dikerjakan.
dibaca, dipahami, dikerjakan. Bila ada yang kurang paham, bila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Langkah-langkahnya diikuti. Langkah-langkahnya diikuti dari langkah pertama sampai dengan langkah terakhir diikuti. Jika kalian mengerjakannya sesuai langkah-langkah, maka akan semakin mempermudah dalam menyelesaikan masalah. Oke, ini caranya kita lagi ya, ini yang hampir. Oke. Ya, ini kalian baca. Setelah itu tentukan dulu mana pertama, mana kedua, dan mana ketiganya. Ya. Ya. Oke. Mana? Nah ini itu kalian pertama kalian baca, terus kalian pahami yang diketahui apa saja, ya, yang diketahui apa saja, terus hanya berapa, terus yang ditanyakan apa, setelah itu analisa, ya kelompok visual yang mana ya? Oh yang visual, apa kabar visual? Oke, yang auditori silakan boleh klik link YouTube-nya untuk mereferensi kalian mengerjakan PKBD kalian. Sedangkan yang visual kalian bisa klik link drive-nya, bisa kalian membaca dari drive-nya. Ya, referensi untuk mengerjakan PKBD-nya. Tina Statik. Hai Tina Statik. Bebas. Boleh dari YouTube, boleh apa bebas kalian. Ya, boleh dari mana saja. Pokoknya yang penting dikerjakan sesuai dengan gaya belajar kalian. Ya, auditori YouTube-nya ya, jangan lupa untuk referensi menyelesaikan masalahnya visual. Tina Statik. Waktunya masih lama, bisa kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Rifki, Denis, soal ya? Ya. Ini. Nanti kalian mengerjakannya yang ikut ya. Udah mulai betul. Silakan dilanjutkan. Tina Statik.
yang belum paham. Sudah? Nah, 10 menit lagi, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Kalian nanti kumpulkan, kita dikumpulkan, tapi dipresentasikan ke depan.
sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya, silakan dipresentasikan. Pertama yaitu dari kelompok gaya belajar auditorik. Silakan Andira, Januar, Aprilia. Depan sesuai dengan gaya belajar auditorik. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 gaya belajar auditorik. Akan memperkenalkan kelompok kami dimulai dari ujung kiri ada Aprilia, sebelah kanan Aprilia ada Januar, sebelah kanan Januar ada Adinda, dan saya sendiri di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh teman kita Adinda. Dipersilakan ruang dan waktu Adinda. Menentukan pola bilangan dari 10 ke n barisan aritmatika. Ani adalah murid yang rajin mengajar. Setiap hari dia selalu menyisihkan uang satunya untuk mengajar. Pada hari pertama, Ani menyisihkan uang sebesar Rp1.000. Pada hari kedua, uang yang disisihkan bertambah menjadi Rp1.500. Pada hari ketiga, uang yang disisihkan untuk menabung menjadi Rp300. Pada hari keempat, uang disisihkan menjadi Rp2.500. Begitu seterusnya sampai hari 1 minggu, dan uang yang disisihkan setiap hari mengalami kenaikan jumlah yang sama. Sekarang disisihkan hasil pengamatan kalian pada lembar kerja berikut untuk menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan tersebut pada tempat yang tersedia. Dari hasil pengamatan kelompok kami, maka tabungan Ani pada hari ke-1 jumlah uang yang ditabung sebesar Rp1.000. Pada hari kedua, jumlah uang yang ditabung Ani adalah Rp1.500. Pada hari ketiga, jumlah uang yang ditabung Ani adalah Rp2.000. Pada hari keempat, jumlah yang ditabung Ani adalah Rp2.500. Pada hari kelima, jumlah yang ditabung Ani adalah Rp3.000. Pada hari keenam, jumlah yang ditabung Ani adalah Rp3.500. Pada hari keenam, jumlah yang ditabung Ani adalah Rp4.000. Tuliskan secara urut uang yang ditabung pada hari ke-1 sampai hari ke-7. Jika diurutkan, maka uang yang ditabung Ani mulai dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-7 adalah Rp1.000, Rp1.500, Rp2.000, Rp2.500, Rp3.000, 3. Apakah selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama? Jawaban nilainya. Setelah diskusi diselidiki, uang tabungan Ani dari hari ke-1 sampai hari ke-7 mempunyai selisih yang sama, yaitu Rp500. 4. Apakah pola tersebut termasuk barisan aritmatika? Kenapa? Melihat uang tabungan Ani dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-7 mempunyai kenaikan yang sama sebesar Rp500, sehingga dinamakan dengan barisan aritmatika karena mempunyai selisih yang sama antara dua suku. 5. Tentukan uang yang harus ditabung pada hari ke-10. Uang tabungan Ani pada hari ke-10 adalah Rp5.500. Bila diurutkan dari hari ke-7, uangnya sebesar Rp4.000. Hari ke-8 Rp4.500, hari ke-9 Rp5.000, hari ke-10 sebesar Rp5.500. 6. Tentukan banyaknya uang yang ditabung pada minggu ke-3. Dari tabel penunjukan dan diskusi kelompok kami, dari ke-1 banyak yang ditabung Ani 1.000 atau 1.000 misalkan dengan A. Hari kedua, banyak uang yang ditabung Ani 1.500 didapat dari
tambah 500. Hari ketiga 2000 dapat dari 1000 tambah 500 tambah 500 atau 1000 tambah 2 500. Hari keempat 2500 dapat dari 1000 tambah 500 tambah 500 tambah 500. 500 adalah selisih dari ke-1 dan dari ke-2 atau selisih dari ke-3 dan dari ke-4. Dan seterusnya sampai dengan hari ke-21. Pada hari ke-21 atau minggu ke-3 maka dapat dihitung 1000 tambah 20 kali 500 dan hasilnya adalah 11.000. 7. Tentukan rumus umum suku N. Dari hasil pengamatan, kritikan dan diskusi kelompok kami, maka kami dapat menyimpulkan bahwa rumus umum suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Sekian, terima kasih. Itu presentasi dari kelompok kami. Baik, kami membuat sesi tanya jawab, bukan sesi curhat, jadi tidak usah panjang-panjang. Siapa yang mau tanya silakan kelompok lain untuk menanggapi dari kelompok visual. Ya, visual, Leon. Mau tanya soal ahli yang mengaku. Jelas Pak, ada mengaku dan mencatat uang yang ditangan ahli setiap hari. Yang saya tanyakan adalah bisakah Anda memprediksi banyaknya tabungan ahli pada semester 1? Terima kasih Mas Gan atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Anda menggunakan barisan aritmatika. Karena Ani menabung setiap hari, maka harus dihitung terlebih dahulu bahwa satu semester itu berapa hari. Oke? Oke. Sama dengan 30 hari. Satu semester sama dengan 6 bulan. Maka diperoleh satu semester sama dengan 6 kali 30 hari. Maka akan diperoleh bahwa satu semester sama dengan 180 hari. Sekarang banyaknya uang tabungan Anis dari ke 180 adalah UN sama dengan A plus N 1B. U 180 sama dengan 1000 ditambah Mas Januar boleh dicatat di papan tulis. Ada spedolnya ya, boleh dicatat. Sambil dibacakan ya Mas Januar, UN sama dengan bagaimana? UN sama dengan A plus N 1 kali B. Ya. U 180 A 1000 tambah N 180 kurangi 1 B 500. U 180 sama dengan 1000 ditambah 179 kali 500. U 180 sama dengan 1000 tambah 89.500. U 180 sama dengan 90.500. Jadi uang Ani hari ke 180 sebesar 90.500. Kira-kira seperti itu perhitungannya Mas Brian. Sudah paham kan Mas Brian? Ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Tapi sepertinya tidak, karena cewek semua itu kan ada cowoknya. Tidak diajak dulu. Sekian presentasi dari kami. Oke, selesai juga presentasi kelompok kami hari ini. Seperti kamu yang selesai tanpa pernah dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang belajar kinestetik akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang pertama yaitu Rizka dan saya sendiri Pak Rizka Manipikir. Dengan di sini kami akan mempresentasikan sesi diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh teman kita Rizka. Kurang keras sedikit. Bisa. Pak Tono adalah masyarakat sukses dari kota Jepara. Usaha membeli Pak Tono memproduksi segala macam mebel, mulai dari kursi, meja, buffet, lemari, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling diminati oleh customer adalah kursi lipat atau biasa disebut kursi gading. Produksi kursi tersebut menjadi ciri khas usaha mebel Pak Tono. Setiap bulan produksi kursi gading Pak Tono selalu mengalami peningkatan bulan Juli yang sama. Produksi kursi gading dimulai pada bulan Januari 2023 sampai bulan Maret. Produksi kursi gading Pak Tono adalah 160 kursi. Pada bulan Juni produksi kursi gading Pak Tono adalah 310 kursi. Pak Tono ingin memprediksi berapa kira-kira banyak kursi yang produksi pada awal semester tahun 2025 dikarenakan tahun tersebut sudah mulai banyak pesanan dari luar negeri. Setelah membantu organisasinya, dari hasil pengamatan kelompok kami, Pak Tono memulai produksi kursi gading pada bulan Januari 2023. Setelah 3 bulan jumlah produksi kursi gading Pak Tono sebanyak 160 kursi. Melihat kenaikan jumlah kursi gading pada bulan Maret bulan Juni tahun 2023, kenaikannya sebanyak 150 kursi gading. Maka 3 bulan berikutnya yaitu pada bulan September 2023 sebanyak 160 kursi gading. 3 bulan selanjutnya pada bulan Desember 2023 tambah 10 kursi gading. Hingga 3 bulan berikutnya pada bulan Maret 2024 sebanyak 260 kursi gading. Bulan Juni tahun 2024 kursi gadingnya sebanyak 910 kursi gading. Pak Tono akan membuat prediksi produksi kursi gading pada awal semester tahun 2025. Awal semester 2 pada tahun 2025 adalah bulan Januari 2025. Jika dihitung setiap 3 bulan, maka terakhir dicatatkan pada bulan Desember 2024 sebanyak 1.210 kursi gading. Dengan cara perhitungan adalah 160 tambah 1.150 sama dengan 1.210 dan per bulan kenaikan produksinya sebesar 160 kursi. Berarti dapat disimpulkan setiap bulannya naik 50 kursi. Sesuai dengan permasalahan ini, maka produksi kursi pada bulan Januari 2025 adalah 1.210 tambah 50 sama dengan 1.260 kursi. Presentasi dari kami, jika ada yang mau ditanyakan atau menanggapi, kami silakan. Jika ada yang mau tanya atau menanggapi kelompok kinestetik, ini kinestetik mau menanggapi kinestetik. Pada presentasi yang sudah kalian lakukan tadi, kelompok Anda menyebutkan bahwa produksi kursi gadingnya naik 150 pieces. Yang saya tanyakan adalah berapa kenaikan setiap bulannya? Terima kasih lagi. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Tadi disebutkan bahwa setiap 3 bulan produksi kursi gading naik sebanyak 150 kursi. Jadi bisa dihitung bahwa setiap bulannya produksi kursi gadingnya naik sebanyak 50 kursi. Itu penjelasan dari saya. Apakah sudah paham Mas Sabri? Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
belajar dengan tadi juga, silakan maju. Silakan kalian tinggal belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Gaya Belajar Kinestetik akan memperkenalkan anggota kelompok paling ujung kiri yaitu Makdif, Hakan, Kayla, dan dengan saya sendiri Rizkina. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh teman kita, Kayla. Waktu dan tempat dipersilakan. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan dalam hal ini pertunjukan ciri dari 18 pada baris pertama terdapat 10 kursi, pada baris kedua terdapat 12 kursi, pada baris ketiga terdapat 14 kursi. Begitu seterusnya. Setiap baris selisih kursinya selalu sama. Harga tiket untuk setiap kursi baris pertama yaitu 170 rupiah. Sedangkan untuk barisan yang selanjutnya harganya selalu berkurang 10.000 rupiah setiap kursinya. Pada barisan tertentu harga tiket setiap kursinya 10.000 rupiah dan pada kursi berikutnya tidak bisa. Diskusikan dengan kelompokmu berapa banyak kursi yang dibutuhkan sekarang. Dari hasil diskusi kelompok kami, maka hasilnya adalah dua kursi mempunyai 18 kursi. Baris pertama 10 kursi, baris kedua adalah 12 kursi, baris ketiga adalah 8 kursi, baris keempat adalah 19 kursi, baris kelima adalah 18 kursi, baris keenam adalah 20 kursi, baris ketujuh 22 kursi, baris kedelapan adalah 24 kursi, baris ke-9 26 kursi, baris ke-10 28 kursi, baris ke-11 30 kursi, baris ke-12 32 kursi, baris ke-13 adalah 34 kursi, baris ke-14 adalah 36 kursi, baris ke-15 28 kursi, baris ke-16 40 kursi, baris ke-17 42 kursi, dan yang terakhir baris ke-18 adalah 44. Itu merupakan hasil penghitungan banyaknya kursi pada baris ke-18 menggunakan hitungan manual. Berdasarkan perhitungan manual tadi, angka-angka tersebut menghitung barisan dan kenaikannya tetap dari setiap barisnya yaitu naik 2 kursi. Jika kenaikannya tetap, maka sesuai dengan konsep barisan aritmatika yaitu barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara buku yang saling tinggi. Maka banyaknya kursi pada baris ke-18 bisa dihitung menggunakan rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Dengan N sama dengan 18, A sama dengan 10, dan B sama dengan 2, maka bentuk dengan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. 18 sama dengan 10. Silakan bisa ditulis di papan tulis sambil dibaca, sambil membacakan. N sama dengan A plus N min 1 kali B. 18 sama dengan 10, 19, 18 kali Hasilnya sama kan dengan penghitungan secara manual yaitu 44. Sekarang dilihat dari harga tiketnya pada baris pertama harganya 170.000 rupiah dan harga setiap kursi pada baris berikutnya selalu berkurang 10.000 rupiah. Dalam masalah kontekstual tadi disebutkan bahwa berapa banyaknya kursi barisnya. Jika setiap barisnya harganya turun sebesar 10.000 rupiah setelah didiskusikan dengan kelompok
diwajibkan dan diketahui bahwa hak sama dengan 170.000 bedanya negatif 10.000 jadinya sama dengan 2. Sesuai dengan konsep barisan aritmatika, kamar dapat berujung N sama dengan nomor A plus nomor N dengan 1 B sama dengan 10 tambah N dengan 1 kali negatif 10.000 Dari perhitungan ini, maka kursi yang digariskan adalah kursi yang berada di baris ke-18. Sedangkan banyaknya kursi pada baris ke-18 adalah 44. Jadi banyaknya kursi yang digariskan adalah 44. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan. Itu presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang ingin menanggapi atau bertanya, kami silakan. Ya, ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok kinestetik? Siapa yang mau menanggapi presentasi dari kelompok kinestetik? Saya. Rifki dari kelompok siswa. Nah, ya. Yang silakan Rifki. Saya tadi disebutkan bahwa kursi pertama harganya 170.000, harganya selalu kurang 10.000 setiap barisnya. Kelompok Anda menghitung banyaknya kursi yang mendapat gratisan menggunakan konsep barisan aritmatika. Yang saya tanyakan adalah, coba Anda buktikan bahwa perhitungan secara manual hasilnya akan sama dengan perhitungan secara konsep barisan aritmatika. Oke, Mas Rifki, saya akan menjelaskan dari pertanyaan Mas Rifki. Ini Mas. Mas, kakak yang kelas sedikit dong, Mas Rifkinya dari Maka baris kedua harga tiketnya adalah 160.000. Pada baris ketiga harga tiketnya 150.000. Pada baris keempat harga tiketnya 140.000. Pada baris kelima harga tiketnya 130.000. Pada baris keenam harganya 130.000. Pada baris ketujuh harga tiketnya 110.000. Pada baris 8 harga tiketnya 100.000. Pada baris tiketnya 90.000. Pada baris 10 harga tiketnya 80.000. Pada baris 11 harga tiketnya 70.000. Pada baris ke-12 harga tiketnya 60.000. Pada baris ke-13 harga tiketnya 50.000. Pada baris ke-14 harga tiketnya 40.000. Pada baris ke-15 Baca atau semakin jelas. harganya 20.000. Pada baris ke-17 harga tiketnya 10.000. Dan yang terakhir pada baris ke-18 harga tiketnya adalah 0 rupiah. Jadi telah terbukti bahwa dengan menggunakan perhitungan konsep barisan aritmatika maupun dengan menggunakan
menggunakan konsep perhitungan manual, basinya sama ya. Sudah ada bukti ya. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak. Beserta sendiri kami juga ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok yang keempat yaitu kelompok visual. Rehan, Bagas, Denis, Wahyu. Kelompok visual. Kelompok visual. Kelompok dengan gaya belajar visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 belajar visual akan memperkenalkan diri. Kita dari ujung paling kiri ada bernama Rehan, yang paling good. Di sebelah kanan Rehan ada Bagas, yang orangnya tinggi banget. Di sebelah kanan Bagas ada Denis, orang yang pinter. Dan saya sendiri sebagai moderator, Ayu Hendra. Yang orangnya Semua. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Denis. Dari permasalahan awal ini, ada kami diskusikan. Perusahaan metode Jepara selalu mencatat penjualan metode setiap bulan. Catatan tersebut adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari, banyaknya penjualan meja adalah 20. Pada bulan Februari, banyaknya penjualan meja adalah 25. Pada bulan Maret, banyaknya penjualan meja adalah 20. Pada bulan April, banyaknya penjualan meja adalah 35. Sekarang pastikan hasil pengamatan kalian pada lembaga berikut ini. 1. Prediksi banyaknya penjualan meja sampai dengan bulan ke-6. Pada bulan Januari banyaknya penjualan meja adalah 20 meja. Pada bulan Februari banyaknya penjualan meja adalah 25 meja. Pada bulan Maret banyaknya penjualan meja adalah 50 meja. Pada bulan April banyaknya penjualan meja adalah 35 meja. Pada bulan Mei banyaknya penjualan meja adalah 40 meja. Pada bulan Juni banyaknya penjualan meja adalah 45 meja. Banyaknya penjualan meja pada bulan Juni adalah 50 meja. Banyaknya penjualan meja pada bulan 1 sampai dengan bulan 4. Saya akan membacakan penjualan meja dari bulan Januari sampai April. 20 meja, 25 meja, 25 meja, dan 45 meja. Jika direktur perusahaan tersebut meminta Anda menemukan prediksi banyaknya penjualan mebel pada bulan ke-10, bagaimana cara menemukan penjualan mebel pada bulan ke-10? Jika diselidiki penjualan meja dari bulan Januari sampai Juni, maka penjualan semakin meningkat setiap bulannya. Dan kenaikan itu tetap, yaitu naik sebanyak 5 meja. 5 meja setiap bulannya. Kelompok kami mencoba menghitung dengan perhitungan manual seperti ini. Bulan Januari banyak penjualan meja 20 meja. Bulan Februari banyak penjualan meja 25 meja. Bulan Maret banyak penjualan meja 30 meja. Bulan April banyak penjualan meja 25 meja. Bulan Mei banyak penjualan meja 45 meja. Bulan Januari banyak penjualan meja 60 meja. Pada bulan Agustus banyak penjualan meja adalah 55 meja. Jika direktur perusahaan itu meminta Anda menemukan prediksi banyaknya penjualan itu dari bulan pertama sampai dengan bulan 10, cara Anda menemukannya dengan perhitungan manual dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober, maka
banyaknya penjualan meja setiap bulannya selalu meningkat tetap, yaitu 5 meja setiap bulannya. Setelah didiskusikan dengan kelompok kami, banyaknya penjualan meja setiap bulan membentuk bagian aritmatika, di mana suku pertamanya 20 sedangkan bedanya 5. Jumlah penjualan mebel sampai bulan ke-12. Penjualan mebel sampai dengan bulan ke-12 menggunakan rumus deret geometri. Karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah penjualan mebel selama 12 bulan. Di sini saya akan memanfaatkan jumlah penjualan mebel selama 12 bulan dengan menggunakan konsep perhitungan deret aritmatika. Sudah diketahui bahwasanya A sama dengan 20, B sama dengan 5, dan N sama dengan 20. Maka perhitungannya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah N min 1 kali B. S12 sama dengan 12 per 2 kali 20 tambah 12 min 1 kali 5. S12 sama dengan 6 40 tambah 11 kali 5. S12 sama dengan 6 40 tambah 55. Berarti kan tak sudah. 12 sama dengan 12 dengan 570. Jadi jumlah penjualannya mebel selama 12 bulan adalah 170 meja. Sekian dari saya. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika mau ditanyakan atau menanggapi, Ya, dari kelompok kinestetik mau menanggapi kelompok visual. Dari kelompok kalian sudah memaparkan tentang tabel prediksi penjualan meja. Yang saya tanyakan adalah buktikan bahwa perhitungan dengan rumus deret aritmatika sama hasilnya dengan perhitungan secara maksimal. Terima kasih. Baiklah, Ampun. Saya akan mencoba untuk berdiskusi. Saya akan menghitung secara manual dengan cara menjumlahkan penjualan mebel dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Jika dijumlahkan 20 plus 25 plus 30 35 plus 10 plus 45 plus 50 plus 55 plus 60 plus 65 plus 70 plus 75 sama dengan 570. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dennis. Tadi Dennis menyampaikan jumlah penjualan mebel selama 12 bulan. Dengan menggunakan konsep deret aritmatika, hasilnya adalah 570 meja. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasilnya sama antara menetapkan dari bulan Januari sampai Desember atau dengan menggunakan rumus deret aritmatika. terima kasih tanggapannya Mas Abdul. Sekian dari kami, terima kasih. Jika ada yang belum jelas, tanyakan lagi. Tapi jangan minta kepastian, karena kami di sini presentasi, bukan mengisi hatimu yang bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang setelah kalian mendengarkan tadi presentasi dari kelompok tadi ya, kelompok 1, 2, 3, dan 5. Oke, perhatikan
setelah kalian tadi mendengarkan presentasi dari kelima kelompok tadi, baik kelompok kinestetik, kelompok auditori, kelompok visual, dapat disimpulkan. Yang pertama, definisi barisan aritmatika. Siapa yang tahu definisi dari barisan aritmatika? Ada yang tahu, ada yang mau menanggapi definisi dari barisan aritmatika? Ya, karena kalian sudah mendengarkan presentasi dari 5 kelompok tadi, ada permasalahan yang sudah kalian pecahkan. Apa kesimpulan dari definisi aritmatika? Ada yang mau menanggapi definisi aritmatika? Ayah Adela. Apa itu definisi aritmatika? Kajian dengan bulat positif melalui penjualan, pengurangan, pengalian, pembagian, serta pemakaian hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, berarti barisan aritmatika adalah barisan yang bilangannya setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan yang tetap. Oke, betul sekali. Hafal, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana rumus dari barisan aritmatika? Siapa yang tahu kesimpulannya? Siapa yang tahu rumus barisan aritmatika? Oke, yang kelompoknya Dennis Wahyu Bagas. Rumusnya bagaimana? Sama dengan pertama N sama dengan A plus N dan 1 kali B. N sama dengan suku ke N, A dengan suku pertama. Jadi selisih antara dua suku yang lain. N banyaknya 10. Oke, udah kalian. Rumus barisan aritmatika UN sama dengan A plus N 1 kali B dengan A UN dengan UN adalah suku N, A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah banyaknya suku. Barisan aritmatika definisinya sudah, rumus barisan aritmatika sudah. Sekarang selanjutnya definisi dari deret aritmatika. Definisi deret aritmatika ada yang tahu? Oke, kelompok Aisyah Hamkat tadi sama. Jika adalah jumlah suku ke N dalam barisan aritmatika. Aritmatika, jumlah seluruh suku-suku yang ada di barisan aritmatika, ya betul sekali. Bagaimana rumusnya? Bagaimana rumus deret aritmatika? Ada yang tahu? Iya. Saudara Rangga dan Riti. Ya, saya tunggu. Bagaimana rumusnya? Sama dengan N Dua kali 2A plus N 1 kali B. Keterangannya? N adalah jumlah N suku pertama, N adalah suku, A adalah suku pertama, B adalah beda. Selisih. Oke, betul sekali. Berarti pembelajaran kali ini bisa kalian terima ya. Sekarang selanjutnya adalah tolong bagikan asesmen formatif. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Asesmen formatif. Asesmen formatif dikerjakan 10 menit. Nanti dikumpulkan kembali. Setelah itu saya koreksi. Setelah saya koreksi hasilnya akan saya kirim lewat grup WA.
Silakan dikerjakan 10 menit. Asesmen formatifnya ya, itu asesmen formatif dikerjakan berdasarkan hasil dari pembelajaran yang telah kalian lakukan selama 1 hari ini. Oke, sudah ya, sudah selesai. Silakan dikumpulkan lagi. Ayo dikumpulkan lagi. Keluarkan lagi asesmen formatifnya. Nanti saya koreksi, ingat pantau terus grup WA. Hasil asesmen formatif saya bagikan di grup WA. Mana siswa yang termasuk pengayaan, mana siswa saya termasuk demikian. Sudah semua? Oke. Pada pembelajaran kali ini bagaimana refleksi ya, refleksi untuk kalian. Bagaimana reaksi perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Coba kalian ungkapkan. Bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran barisan dan jarak aritmatika pada hari ini? Ya, senang semuanya? Senang. Bisa memahami? Bisa. Terima kasih. Ingat, pada pertemuan besok kalian bisa mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Silakan belajar di rumah ya. Pembelajaran kali ini kalian sudah merasa senang, kalian bisa memahami dan proses pembelajarannya berjalan dengan lancar. Silakan salah satu dari kalian untuk menutup dan memimpin doa. Silakan memimpin untuk doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ini tadi sudah melakukan supervisi akademik. Alhamdulillah, sampun nego. Menurut Bu ini tadi setelah melakukan supervisi akademik pembelajaran di dalam kelas ini, kira-kira menurut Bu itu bagaimana kondisi kelas ketika dalam pembelajaran tadi itu? Sangat berbeda dari sebelumnya. Sangat Sekarang mereka ada antusias, ada keterlibatan, ya. Kemudian ada minatnya untuk belajar, mau mengetahui, itu mau. Kemudian belajar untuk, kan ada presentasinya ya Pak ya. Belajar untuk percaya diri di depan. Percaya diri, tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab. Ya pokoknya berbeda lah dari sebelumnya. Intinya mereka lebih antusias, lebih apa ya namanya, sudah meningkat lah selain motivasi mereka. Keterlibatan siswa dalam belajarnya meningkat. Ini baik Bu Hidayati, menurut Bu Hidayati dari tujuan pembelajaran yang kemarin ini yang telah Bu Hidayati sampaikan, kira-kira yang berhasil tujuan pembelajaran apa itu? Pertama, minatnya itu berkembang. Minat, Kemudian mereka bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret tadi. Materinya bisa tersampaikan. Jadi kalau dulu kan hanya angin lalu, sekarang bisa tersampaikan, bisa memecahkan masalah. Lebih diajak ke kehidupannya. Yang selanjutnya ini Bu mau tanya juga, bagaimana nih perasaan Bu Hidayati ketika melaksanakan pembelajaran itu dengan metode dan media pembelajaran seperti itu? Senang karena melihat mereka itu ada antusias, motivasinya baik. Jadi saya yang mengajar itu juga senang gitu. Iya. Jadi merasa
semangat gitu ya. Semangatnya ada, ya. Oke. Apakah menurut Bu Hidayati kompetensi yang sudah dilakukan Bu Hidayati saat pembelajaran itu dari dengan menggunakan metode dan media itu sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah tercapai walaupun masih ada yang perlu ditingkatkan. Kira-kira apa itu yang perlu ditingkatkan untuk pembelajaran yang selanjutnya itu Oke, yang rencananya? perlu ditingkatkan itu tadi kan ada diskusi ya di Iya. kelompok. Yang namanya diskusi anak itu ya harapan saya itu semuanya aktif, tapi Aktif. kenyataannya itu masih ada beberapa Ada yang beberapa gitu kurang ya. aktif. Nah, harapan saya itu ya besoknya itu metodenya divariasikan lagi yang bisa mengakibatkan siswa itu aktifnya tambah. Ini bagus sekali ini Bu rencananya. Ya, Untuk rencana yang bagus itu ya. kira-kira komitmennya apa ini untuk dapat dilaksanakan ini? Komitmen saya ya berarti akan melaksanakan karena melihat siswa itu ada antusias, saya menjadi senang, jadi saya berkomitmen, oh berarti pembelajaran ini berhasil. Nah, sehingga saya punya komitmen berarti bisa diterapkan untuk selanjutnya gitu loh Pak. Bisa diterapkan selanjutnya dan ditingkatkan lagi. Iya. lagi ya. Iya. Dari rencana-rencana itu kira-kira ini kapan nih Bu akan menindaklanjuti rencana-rencana yang ditambah ini yang lebih bagus lagi? Kalau saya ada belajar matematika berarti otomatis saya akan melakukannya Pak. Melakukan Karena itu. saya itu senang kalau mereka itu ada Antusias. ya Jadi kita antusias. sebagai guru itu juga semangat untuk Ah. memberikan gitu ya Bu ya. Tidak pasif gitu. Kalau pasif saya malah bingung. Saya mengajarnya juga nggak enak gitu loh. Mungkin itu dulu jadi terima kasih waktunya luar biasa. Ini juga menambah ilmu bagi saya tadi mengikuti Sama-sama. supervisi akademik untuk menambah pengetahuan saya juga. Ya. Terima kasih Bu Hidayati, mohon maaf Assalamualaikum. Demikianlah aksi nyata saya. Terima kasih. Bergerak menggerakkan. Coaching dalam supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.